Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Mbak Zalfa, ketuanya? Ya, silakan Mbak Zalfa pimpin. Terima kasih Mbak Zalfa yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Pak Andi presentasi dulu. Yang hari ini tidak masuk siapa? Miftah Lina Umilina. Ya. Kenapa tidak masuk hari ini? Sakit. Oh, ya. Sudah kita doakan semoga Mbak Puri segera sembuh dari penyakitnya dan bisa bergabung lagi dengan kita. Ya. Nah, hari ini sebelum lanjut ya, kita akan membaca surat Al-Adiyat bersama-sama. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asanna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin laqadir. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah sudah membaca surat Al-Adiyat. Semoga menambah keberkahan kita. Nah, coba setelahnya kita cek yuk. Coba dilihat di sekeliling. Ada sampah-sampah berserakan. Yo, kalau ada bisa diambil, nanti ditaruh dulu di tempat sampah. Ya, jadi kita senantiasa membiasakan diri untuk bersih, untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Kayak dia dulu biar semangat. Sekolah Mas, etika, modern, Al-Quran sentris, saintifik, Allahu Akbar. Mantap ya. Nah, teman-teman semua, apa materi kita di pertemuan sebelumnya? Tentang kelangkaan ya. Materi kita sebelumnya tentang kelangkaan. Jadi kalau permintaannya banyak, sementara barang yang tersedia itu kurang, itu disebut dengan kelangkaan. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, melalui diskusi kelompok. Nah, berarti ada diskusinya ya. Melalui diskusi kelompok, siswa murid dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan baik. Mengidentifikasi sumber daya alam dengan baik. Melalui apa? Yang kedua, murid dapat menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sumber daya alam melalui diskusi dengan tepat dan runtut. Tepat dan runtut. Oke. Sebelum itu coba deh pertanyaan ini.
Yang pertama dulu, bagaimanakah bentang alam di daerah kalian? Ada yang mau menjawab? Oke, baik, siapa? Silakan. Banyak perairan. Oh, di sana banyak perairan ya. Sumber airnya apa ya? Oke, di tempat Bang Salva itu banyak. Nah, pertanyaan berikutnya, potensi alam yang paling besar di daerah kalian itu apa? Perkebunan. Ya, potensi alamnya paling besar itu perkebunan. Ya, oke, siap. Nah, jadi kita itu nanti bisa mengidentifikasi, oh, tentang alam di tempat saya ini potensi besar. Nah, kita kaitkan ya dengan pembelajaran ini. Tadabbur surat Ar-Rum ayat 41. Baca bareng-bareng. Wal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhi alladhi amilu la'allahum yarji'un. Ada hubungannya dengan materi. Nah, sekarang teman-teman bisa simak dulu sebelum masuk ke diskusi ya, ada materi. Silakan teman-teman simak dulu videonya. 5 kekayaan sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu yuk. Ini video tadi yang kalian pelajari, yang kalian ambil kira-kira apa? Apa saja potensi sumber daya alam Indonesia? Hutan, gas alam, hanya sekali ya, hanya sekali. Kita itu merawat. Nah, kita masuk ke ini. Gambar apakah ini? Ini apa ini? Yang ini? Di sawah yang masih hijau. Sawah yang masih hijau, masih indah dipandang, masih hijau royo-royo. Yang ini? Sawah yang mulai menguning. Terus di sampingnya ada apa itu? Ada hati apa? Sebagiannya sudah berubah menjadi tidak sebenarnya. Di sekitar kita ada nggak yang seperti itu? Nah, kita nanti diskusikan itu. Diskusikan nanti. Kemarin kan sudah dibagi kelompoknya. Nah, sudah dibagi kelompoknya. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Masih ingat kan kelompoknya yang kemarin? Nah, silakan kelompoknya bisa dibuat kelompok. Ini Pak Ade sudah siapkan ada bahan bacaan dan juga permasalahan yang bisa kalian selesaikan. Kalian identifikasi, analisa. Nah, ini silakan nanti dibaca kemudian dijawab di lembar kajian. Ada yang fasilitasnya di sini. Boleh misalkan nanti, Pak, saya mau nambah buku bacaan. Boleh, misalkan ini di sini buku bisa dimanfaatkan, bisa. Ini ya. Waktu untuk berdiskusi itu 30 menit. Nah, kan ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, didiskusikan. Ada yang waktunya 30 menit. Nanti jawabnya itu nanti kelompok. Nah, yang di halaman 3 ya, yang di KPG itu. Nanti tadi cuma bacanya dibaca dulu. Nanti diskusikan. Jadi salah satu itu nanti kertasnya itu nanti dibuat pekerjaan sini. Saya punya ini disampaikan. Ditentukan aja siapa yang mau jadi penulis. Nanti terutama yang penulis dulu. Siapa yang mau menulis dulu? Ya betul ya. Di sini ada buku-buku yang penunjang. Manfaatkan. Kalau diskusinya tidak berpatokan hanya dengan satu paragraf saja. Ada buku panel juga, itu bisa mendukung juga.
gitu ya. Iya, yang penting sumber daya alam yang kita tahu pasti dimulai dari yang sekitar. Sudah ada bisa ke daerah. Gitu ya, diskusikan. Oh, bisa. Oh ini tingkat jadi dia sebanyak ini bisa gitu. Bukan harimau. Oh itu bukan harimau. Ya 1 menit ya, 1 menit lagi. Kalau yang sudah bisa sambil menyiapkan presentasi yang dari presenter siapa, yang kalau jawab pertanyaan siapa yang bertanya. Ini kita ice breaking dulu. Jadinya nanti berpasang-pasangan. Nah, nanti peraturannya coba ini dulu. Kita cari pasangan dua-dua dulu. Semuanya di sini, di sini. Ini kan sudah saya masukin dulu. Nah, ini ada spidol ya. Nanti kan saya bilang kepala muda lembut kalian tadi saya bilang dulu terus tiba-tiba aja saya bilang spidol. Cepat. Ya, yang paling cepat itu dia. Ya, itu oke, siap. Jadi kita ikuti dulu arahan saya. Apa yang saya katakan, mari Pak,
Kepala, pundak, lutut, kaki, kaki, lutut, kaki, kepala, 9. Berapa ini? Siapa ini? Berapa lagi? Ya boleh kembali ke tempatnya. Waktu presentasi itu maksimal 5 menit sama tanya jawab. Kemudian kelompok yang tidak presentasi, ya. Saya memberi. Kelompok yang tidak presentasi maka dia harus mendengarkan kelompok yang sedang presentasi. Silakan dari kelompok mana dulu? 1 ya. Yang presentasi siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat perumahan. Analisa berjumlah perubahan karena penduduk di Indonesia semakin banyak. Analisa tambah perubahan karena lahan pertanian semakin berkurang. 2 perairan. Apa yang menjadi jadikan objek wisata. Analisa penyebab perubahan ingin menambah rekreasi tempat bermain. Analisa tambah perubahan menjadikan anak hewan laut semakin berkurang tercemar. 3 hutan. Berupaya menjadi tempat produksi raya. Analisa penyebab perubahan karena keindahan alam. Analisa dampak perubahan menjadi berkurang dan menipis. 4 perikanan. Berupaya menjadi tempat penampungan. Analisa penyebab perubahan yang menjadi berkurang. Analisa dampak perubahan karena tanah menipis. 5 perkebunan. Berupaya menjadi produksi tanaman. Terus? Analisa penyebaran perubahan penduduk membuatnya akan menambah kebutuhan. Analisa dampak perubahan karena kebutuhan manusia bertambah banyak. Cukup. Sudah. Dan tiga yang mau bertanya? Ada yang patut sudah? Tanyakan. Oh iya, silakan. Analisa penyebab perubahan Ya, bukan. Di hasil diskusinya ini. Atau yang lain boleh membantu, tidak hanya yang di depan. Boleh karena membantu. kebutuhan manusia bertambah banyak. Ada pertanyaan lagi Mbak Hansanda? Puas dengan jawabannya? Belum. Mungkin yang lain? Bagaimana ya Mbak Hansanda merasa perlu ditambah lagi di jawaban kelompok 1? Dah, bro. Bisa dipahami, dah. Jadi kelompok 3, jadi ke kelompok 1. Oh iya, silakan. Ingin menambah rekreasi. Wisata. Bisa diterima jawabannya? Cukup? Iya, cukup. Ditutup dulu Mbak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk orang-orang. Nah, yang terakhir dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan dengan daya alam sawahan. Perubahan yang terjadi banyaknya perumahan di area sawah. Analisa penyebab perubahan banyaknya penduduk dan peningkatan bangunan. Analisa dampak perubahan berkurangnya lahan sawah. 2 perairan. Perubahan yang terjadi laut tercemar. Analisa penyebab perubahan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Analisa dampak perubahan banyaknya
kelompok 3 ada pertanyaan? Untuk kelompok 3. Jadi kelompok 1 atau kelompok 2. Ada apa? Di lebih jelas lagi Pak, jadi Pak. Apa ya? Ini yang tadi bunga. Karena Indonesia dilalui 2 calon. Ada lagi. Ya. Menjelaskan ini. Kan satu kelompok. Ini nambahin berarti. Tambahan dari kelompok 3. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 pemilihan dunia. Ini masing-masing tiga sekitarnya di daerah. Kita tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Sudah diterima jawabannya? Ada lagi nggak? Cukup ya? Itu dulu Pak. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak. Terima kasih ya teman-teman dari presentasi yang diskusi lumayan lama, kemudian presentasinya. Nah, yang sekarang ini kita masuk ke terakhir dan sebelum sampai nanti minggu depan ya. Kira-kira nih hari ini kalian udah belajar apa aja sih? Itu ada apa aja? Persawahan, kehutanan, perkebunan, perairan, minyak bumi, batu bara. Oh, banyak. Selain coba ada lagi yang apa aja tadi sumber daya alam di sekitar kita? Coba. Oh, tadi makan sudah lagi. Perikanan, terus? Terus? Hubungan apa lagi? Batu bara. Wah, ya tadi banyak sekali yang di apa namanya? Yang sudah kita lewati dan ternyata mengasihkan ya diskusinya, banyak yang kita dapatkan. Karena gini, kalau diskusi itu jadi teman-teman itu punya masukan. Oh, ini ada yang bertanya, diskusi jadi apa namanya? Nah, oh, kita jadi tahu ada tambahan masukan dari teman-teman. Jadi sumber daya alam di Indonesia itu kaya banget kan? Sumber daya alamnya kaya sekali, kaya dengan apa namanya? Sumber daya alam yang sudah berikan Allah kepada kita. Nah, tugas kita itu apa? Sampai nah, ini refleksi, coba kira-kira kita jawab deh. Kita jawab ya pertanyaan. Nah, nilai sikap dulu. Apakah aku sudah melakukan pembelajaran secara bertanggung jawab hari ini? Sudah belum? Tanggung jawab sudah belum? Nah, tandanya apa kira-kira? Sudah diskusi dengan. Apakah aku sudah mengumpulkan tugas tepat waktu tadi? Sudah selesai tugas diskusinya? Nah, ini inspirasi apa? Inspirasi pembelajaran dari sumber daya alam itu apa? Apa? Inspirasinya apa coba? Inspirasi pembelajarannya apa? Menjaga sumber daya alam, bagus. Apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya ya, Tidak membuang limbah di sungai. tidak dibuang limbah di sungai. Ya. Kemudian, apakah aku sudah mampu mengidentifikasi potensi sumber daya alam di sekitar? Sudah belum tadi? Ya. Bagaimana potensi alam tersebut dimanfaatkan secara maksimal? Ya. Digunakan apa? Digunakan sebagai tadi dengan tidak melampaui. Nah, betul. Kemudian, bagaimana agar potensi alam itu dapat digunakan dan tetap lestari? Apa? Dijaga dengan baik, betul. Apalagi? Dirawat, dibudidayakan, bisa semua ya. Ada lagi yang punya jawaban? Tidak digunakan secara berlebihan. Tidak digunakan sangat berlebihan. Apalagi? Cukup. Nah, berikutnya ini kita sudah mempelajari materi hari ini dengan begitu apa ya, menyenangkan ya, ada diskusi, ada sumber yang lainnya. Nah, jadi pelajaran itu tidak hanya sekedar itu,
tapi ada tindak lanjutnya. Apa tindak lanjutnya? Yang pertama itu ya, kalian nanti teman-teman bisa mempelajari lagi, dipertajam lagi materi tentang sumber daya alam. Yang pertama tentang perubahan potensinya itu. Yang kedua, kalau kalian pulang nih pulang ke rumah, oh lihat kok, itu ada sumber daya alam dulu itu bagus. Misalkan ada sungai, dulu pas saya SD atau pas dulu sebelum SD pas TK, saya senang berenang di situ di sungai. Tapi sekarang ketika saya SMP, sungainya sudah berubah. Nah itu bisa dicari penyebabnya apa. Jadi tidak lanjutnya juga ya. Nanti pelajari lagi materinya, lebih pertajam lagi. Kemudian yang kedua, lihat sekeliling kita. Oh potensinya ini berubah karena ini. Jadi potensi alamnya berubah. Nanti kalian bisa belajar dari kamu. Oh ini perubahannya karena apa? Penyebabnya apa? Terus dampaknya. Jadi tidak hanya berhenti di kelas, tapi juga di dalam. Gitu kan teman-teman semua. Yang terakhir nanti ya tadi dihubungkan dengan surat apa namanya surat Ar-Rum tadi ini. Tadi ada hubungannya juga ya. Kita kaitkan dengan surat Ar-Rum tadi yang sudah di awal kita baca ini kan. Nah kerusakan di darat atau di laut itu karena apa? Disebabkan tangan manusia. Ya enggak? Ya kalau kita ada perubahan macam-macam potensi sumber daya alam di sekitar kita, itu dia campur tangan manusia. Nah yang terakhir kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca doa Tafatul Majid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.